Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Satria Gunawan, NIM 192111169. Di sini saya dari kelompok 11 dengan judul Ta'arud al-I'tilah. Di sini saya akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian Ta'arud al-I'tilah. Yang kedua, syarat-syarat Ta'arud al-I'tilah. Yang ketiga, macam-macam Ta'arud al-I'tilah. Yang keempat, cara penyelesaian Ta'arud al-I'tilah. Yang kelima, contoh penyelesaian kasus Ta'arud al-I'tilah. Yang pertama, pengertian Ta'arud al-I'tilah. Ta'arud al-I'tilah secara etimologi berasal dari kata ta'arud yaitu saling bertentangan atau pertentangan antara dua perkara. Sedangkan secara terminologi, Ta'arud al-I'tilah merupakan pertentangan dua dalil antara satu dalil berdebat atau bertentangan dengan dalil lainnya. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, secara bahasa ta'arud berarti bertentangnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah beliau mengungkapkan ta'arud adalah bertentangnya satu hukum dengan hukum lainnya, yang mana menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, Ta'arud al-I'tilah bisa kita diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil hukum. Di samping itu, kedua dalil ini pun menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu. Dengan demikian, Ta'arud al-I'tilah juga dapat diartikan suatu pertentangan antara beberapa dalil tentang suatu masalah tertentu. Misalnya dalil yang menyatakan bahwa suatu hukum ini wajib untuk dilaksanakan, tapi ada sebuah dalil lagi yang mengungkapkan bahwa suatu hal ini sunnah untuk dikerjakan. Dalam hal ini, Ta'arud al-I'tilah bukan sepenuhnya turun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, kontradiksi yang terjadi antara dua dalil hukum atau terjadinya Ta'arud al-I'tilah ini merupakan sebab dari kesalahpahaman atau salah memahami arti-arti atau makna ayat Al-Quran oleh manusia sendiri. Yang kedua, syarat-syarat Ta'arud al-I'tilah. Dalam hal ini terdapat 5 syarat Ta'arud al-I'tilah. Yang pertama, hukum kedua dalil tersebut saling bertentangan seperti halal dengan haram, wajib dengan tidak wajib, menetapkan dengan meniadakan. Dalam hal ini, dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama. Yang kedua, objek atau sasaran hukum yang bertentangan tersebut sama. Yang ketiga, dalil yang bertentangan tersebut memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya. Oleh karena itu, pertentangan tidak dapat terjadi oleh perbedaan waktu. Yang keempat, hubungan kedua dalil saling bertentangan sama. Dalam hal ini, dalil yang bertentangan memiliki hubungan yang sama atau ruang lingkup yang sama. Yang kelima, kedudukan atau tingkatan kedua dalil yang saling bertentangan sama, baik dari segi material maupun dalilnya. Yang ketiga, macam-macam atau jenis Ta'arud al-I'tilah. Yang pertama, Ta'arud al-I'tilah, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran, yang mana dalam hal ini ta'arud terjadi antara dua dalil, yaitu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran.
Yang kedua, ta'arud antara Al-Quran dengan hadis atau sunnah. Dalam hal ini ta'arud yang terjadi antara ayat Al-Quran bertentangan dengan as-sunnah atau hadis, atau bisa kebalikannya, yaitu ayat atau as-sunnah bertentangan dengan ayat Al-Quran. Yang ketiga, ta'arud sunnah dengan sunnah atau hadis dengan hadis. Dalam hal ini pertentangan terjadi antara satu dalil atau satu hadis dengan hadis lainnya. Yang keempat, ta'arud antara sunnah dan qiyas. Dalam hal ini ta'arud terjadi karena adanya pertentangan antara hadis, satu hadis dengan qiyas atau yang keempat, ta'arud antara sunnah dan qiyas. Dalam hal ini ta'arud terjadi karena salah satu hadis bertentangan dengan qiyas atau pemikiran seorang tokoh. Yang kelima, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Dalam hal ini ta'arud terjadi karena pertentangan antara sebuah qiyas dengan qiyas lainnya. Yang selanjutnya, yang keempat, cara penyelesaian. Dalam hal ini terdapat 4 langkah penyelesaian. Yang pertama, nasak. Nasak dalam hal ini yaitu membatalkan dalil yang sudah ada dengan didasarkan pada dalil yang datang kemudian. Yang kedua, tarjih. Menurut ulama, tarjih secara terminologi yaitu memunculkan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang sama atau sederajat dengan tambahan yang berdiri sendiri. Sedangkan pengertian tarjih secara terminologi menurut jumhur ulama ialah menguatkan suatu dalil atau satu dalil dengan zani dari yang isinya untuk diamalkan berdasarkan dalil tersebut. Yang ketiga, al-jamu wa at-taufiq ialah memiliki arti mengkompromikan setelah mengumpulkan kedua dalil tersebut, yang mempertemukan dan mendekatkan dalil-dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjukkan oleh kedua dalil tersebut, sehingga tidak terlihat lagi adanya kontradiksi. Yang keempat, tatsakut dalil lain. Hal ini merupakan apabila ketiga cara di atas tidak terjadi atau tidak mungkin untuk dilakukan, maka menggugurkannya dengan kedua dalil yang bertentangan. Dalam hal ini tidak menganggap atau tidak menggunakan kedua dalil yang bertentangan tersebut, tapi memunculkan dalil yang relevan sehingga dapat menggantikan kedua dalil yang bertentangan tersebut. Dalam hal ini terjadi perbedaan urutan antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah. Perbedaan antara Hanafiyah dan Syafi'iyah yaitu Hanafiyah berurutan dengan yang pertama nasak, yang kedua tarjih, yang ketiga
al-jamu wa at-taufik. Yang keempat, tasakut dalilan. Sedangkan menurut Syafi'iyah, urutannya yang pertama yaitu al-jamu wa al-taufik, yang kedua tarjih, yang ketiga nasak, yang keempat tasakut dalilan, yang kelima yaitu contoh penyelesaian kasus ta'arud al-adilah. Yang pertama, contoh penyelesaian kasus dengan metode al-jamu wa at-taufik. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 234 bertentangan dengan surat At-Talaq ayat 4. Dalam ayat pertama di atas bersifat umum, yaitu setiap perempuan yang ditinggal mati suami, baik hamil atau tidak hamil, wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan ayat kedua juga bersifat umum, yaitu setiap wanita hamil, baik ditinggal mati suami atau diceraikan suami, wajib beriddah selama menunggu kelahiran anaknya. Dalam ayat di atas dapat kita ketahui bahwa ada pertentangan kedua dalil tersebut. Namun dalam hal ini dapat kita kompromikan atau simpulkan bahwa iddah wanita hamil yang disebabkan oleh kematian suami adalah masa yang terpanjang dari 2 bentuk iddah, yaitu sampai melahirkan anaknya atau 4 bulan 10 hari. Sejak suami meninggal, maka iddahnya menunggu 4 bulan 10 hari. Jika lebih dari 4 bulan 10 hari sebelum melahirkan, maka iddahnya menunggu kelahiran si anak tersebut. Yang kedua, penyelesaian ta'arud al-adilah menggunakan metode nasak. Dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 menyebutkan bahwa diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya. Yang kedua, penyelesaian ta'arud dengan metode nasak. Dapat kita lihat surah Al-Baqarah ayat 180 yang menyebutkan bahwa diwajibkan atas pembagian harta jika terdapat pewaris yang meninggal. Dalam hal ini surat Al-Baqarah ayat 180 tersebut kemudian dinasak oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang apa ya? Yang kedua, penyelesaian ta'arud dengan metode nasak. Dapat kita ketahui bahwa surat Al-Baqarah ayat 180 berbicara tentang diwajibkan atas pembagian harta warisan kepada ibu bapak dan saudara atau karib kerabatnya. Dalam surat Al-Baqarah tersebut kemudian dinasak oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Abu Hurairah Umamah al-Bahili, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika khutbah haji wada, sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap orang yang berhak, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Dalam hal ini hadis tersebut sudah dinasak oleh hadis Rasulullah tersebut, jadi diperjelas begitu. Yang ketiga, penyelesaian ta'arud dengan metode tarjih.
dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata adalah Abu Hurairah berkata, barang siapa yang junub sampai waktu subuh maka tidaklah ada puasa baginya. Riwayat Ahmad. Sementara itu Aisyah juga meriwayatkan hadis sebagai berikut. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad, bahwa beliau berkata, keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan junub bukan karena mimpi pada bulan Ramadan. Kemudian beliau berpuasa. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu pertama, ta'arud memiliki pengertian pertentangan atau bertentangnya suatu dalil dengan dalil lainnya. Yang kedua, syarat-syarat ta'arud. Yang ketiga, adanya macam-macam ta'arud seperti ta'arud dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud antara Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Yang keempat, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Yang kelima, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Yang keempat yaitu contoh atau cara penyelesaian ta'arud. Yang pertama dengan al-jamu wa at-tawfiq. Yang kedua dengan tarjih. Yang ketiga nasak. Yang keempat adalah sakut al-dalilain. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.